Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, bertemu lagi dalam kajian online kita pada hari ini, yaitu pembahasan kita tentang hukum memejamkan mata di dalam sholat. Jadi ketika sholat memejamkan mata bagaimana hukumnya. Memang tak jarang saat sholat demi mendapatkan kekhusyukan dan ketenangan ketika sholat, kita menggunakan cara-cara yang mana dapat membantu diri kita khusyuk ketika sholat. Baik mulai dari cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Nah, cara yang haram seperti misalnya kita membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di depan kita sehingga kita khusyuk. Nah, masa Allah kita bayangkan di depan diri kita ketika kita sholat, dan itu suatu bentuk keharaman dan kita bisa keluar dari agama Islam gitu, murtad, karena menganggap Allah ada di depan kita. Karena kita beranggapan Allah di depan kita berarti Allah punya tempat dan Allah bertempat. Nah, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak orang melakukan hal seperti itu demi mendatangkan kekhusyuan, sehingga melakukan cara seperti itu yang mana secara tidak sadar dirinya sudah murtad. Maka saudara sekalian, jangan pernah melakukan hal yang demikian karena dapat membuat diri kita menjadi murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga ada dengan cara yang halal, seperti dengan cara memejamkan matanya. Lantas, apa sih hukum memejamkan mata ketika sholat? Syekh Muhammad Syatto ad-Dimashqi asy-Syafi'i menjelaskan di dalam kitabnya Hasya I'anatut Thalibin. Beliau merinci menjadi 4 hukum menutup mata. Yang pertama, hukum menutup mata itu adalah mubah dan tidak makruh. Karena tidak ada larangan khusus menutup mata di dalam sholat selama tidak membahayakan dirinya. Sebagaimana dijelaskan wala yukrahu taghmidu ainihi ai li'annahu lam yarid fihi nahyun. Jadi tidak dilarang menutup mata karena menutup mata itu hukumnya mubah karena tidak ada larangan gitulah dan tidak makruh. Akan tetapi Syekh Shibromlisi mengatakan menutup mata itu menyalahi yang utama, karena menurutnya Syekh Shibromlisi itu menurut beliau membuka mata saat sholat itu yang lebih utama. Beliau berkata lakinnahu khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama itu yang membuka mata saat sholat. Nah, itu dia. Lalu pendapat yang kedua mengatakan wajib menutup mata. Nah, kenapa wajib? Qad yujibu taqmidu idza kana al-araya sufufan. Menutup mata dalam sholat itu wajib apabila di saf sholat ada yang tidak memakai pakaian atau tidak menutup aurat. Nah, misalnya dalam sholat di depan kita atau samping kita ada orang yang tidak menutup auratnya. Itu biasanya jarang terjadi sih, karena itu terjadi pada saat krisis pakaian saja. Nah, apabila terjadi krisis pakaian sehingga orang sholat kadang buka baju atau celana pendek, itu diwajibkan menutup mata karena itu adalah bagian dari auratnya. Jadi pada saat itu wajib menutup matanya. Atau ada dia melihat ketika sholat misalnya di area terbuka ada wanita yang lewat di depan dia sholat, yang mana wanita itu membuka aurat, misalnya tidak memakai jilbab, maka saat itu wajib dia menutup matanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hukum menutup mata saat sholat itu sunnah. Nah, bisa jadi sunnah. Kenapa disunnahkan? Karena apabila ada di dinding atau di baju-baju ada tulisan-tulisan yang mengganggu pandangan atau pikirannya. Atau misalnya contoh nih kan, di depan saf kita ada orang yang memakai baju yang mana bajunya itu di belakangnya ada tulisannya ku pinang kau dengan bismillah. Nah, misalnya seperti itu. Atau tulisannya ku mendoakan dirimu di sepertiga malamku, wahai jodohku yang berada di Lauful Mahfuz. Nah, seperti itu. Nah, itu kan misalnya bisa mengganggu pikiran kan. Jadi disunnahkan menutup mata. Atau ada juga di sejadah gitu. Di sejadah itu tempat sujud ada bacaannya. Bacaannya itu almarhum Titin Sumanti gitu. Rupanya sejadah itu dia dapat saat dia acara 100 hari ya, tahlilan 100 hari di tempat orang yang meninggal, hadiahnya itu. Nah, itu kurang kerjaan kali itu membuat nama yang meninggal di sejadah tempat sujud itu. Nah, itu disunnahkan menutup mata jika memakai sejadah itu. Alasannya sebagaimana dikatakan waqad yusannu ka an shalla li haitin muzawwakin wa nahwihi mimma yushawwishu fikrahu.
Nah, itu yang saya bilang tadi, disunahkan menutup mata apabila mengganggu pikirannya, sehingga menghilangkan kekhusyukan. Lalu yang keempat, hukum menutup mata itu saat sholat dimakruhkan. Makruh hukumnya apabila membahayakan diri dia. Seperti sholat di tempat yang ada ularnya. Misalnya dia tutup mata, tiba-tiba dia buka, rupanya ular itu udah di depan diri dia. Nah, itu makruh menutup mata. Jadi buka aja mata, gak usah sholat tutup mata. Nanti ada ular kalajengking, singa kan, singa betina menyekekmu. Nah, dimakruhkan menutup mata. Jadi begitu. Nah, menurut saya pribadi, kalau alasannya memejamkan mata dapat mendatangkan kekhusyukan, maka silahkan tutup matanya, karena itu lebih afdol bagi dirinya apabila dia membuka matanya. Dan sebaliknya, apabila membuka mata mendatangkan kekhusyukan bagi dirinya, maka membuka matanya lebih afdol daripada dia tutup matanya, karena itu dapat mendatangkan kekhusyukan dirinya. Tapi ketika buka mata, jangan pula nanti lirik sana lirik sini. Nah, jadi sholat tuh fokus aja ke arah tempat sujud, jangan lirik kanan lirik kiri, karena itu juga dapat menghilangkan kekhusyukan. Jadi itu saja hukum memejamkan mata di dalam sholat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Maafkan saya jika ada perkataan yang salah. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.